ting di foto ting teu. Video. Assalamualaikum Sobat Goseri, jumpa lagi dengan kita Goseri Explore. Hari ini kita mau ke Pelabuhan Ratu dan Karanghawu. Dalam rangka apa? Dalam rangka wisata religi ya. Kita udah jam berapa nih? Udah sore ya, kita berangkat Udah sore. sore. Mudah-mudahan kita nyampe ke sana nggak terlalu malam, biar kita bisa istirahat langsung mandi. Terus kita ada bertepatan dengan Malam satu suro sekaligus malam Jumat Kliwon ya. Itu sangat bagus sekali ya untuk kita wisata religi. Ya. momen seperti ini tuh susah gitu. Malam Jumat Kliwon bertepatan dengan malam satu suro. Ya. Alhamdulillah kita semua bisa pergi ke sana. Dan mungkin nanti sedikit-sedikit kita ulas apa aja, terus ada cerita apa aja di sana. Yuk, ikutin terus, jangan lupa like, subscribe, komen, terus dukung terus channel kesayangan kita, Goseri Production. Terus apalagi komen, pokoknya jangan lupa komen ya. Dah, kita ketemu nanti di sana. Di Sasak Raja Mandala ya. Nanti saya berhenti dulu sebentar ya. Oke. Goseri. Gas. Sahabat Goseri, kita sudah sampai di Jembatan Raja Mandala dan kita di sini mau makan. Kebetulan kita di sini mau ke Pelabuhan Ratu, jadi sebelum kita berangkat melewati jembatan untuk Pelabuhan Ratu, kita berhenti dulu sejenak di Jembatan Raja Mandala ya, karena kita harus izin dulu ya. Jadi tiap melakukan sesuatu kita ada adatnya, Ya, ada adat. dan salah satunya ini kita izin dulu kalau Izin bisa dulu. kita melewati jembatan ini menuju ke Pelabuhan Ratu. Iya, Baik, dan izinnya nanti akan dilakukan sama Master Raga. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Konon menurut cerita masyarakat bahwa jembatan Raja Mandala yang juga dikenal sebagai jembatan Citarum Lama memiliki cerita mitos yang sangat menarik yang berkembang di masyarakat sekitar. Mitos yang paling terkenal adalah tentang keberadaan kerajaan gaib di bawah jembatan dan penampakan sosok tanpa kepala, juga penampakan sosok buaya buntut yang katanya adalah penunggu dari Sasak Raja Mandala. Apabila kita akan melewati jembatan ini, bagi orang Bandung harus izin dulu menyeberang dengan menyalakan dupa di jembatan tersebut. Jadi kita sebelum menyeberang kita harus izin dulu dengan menyalakan dupa, sebagaimana kita sebagai manusia harus mempunyai adab sebagai seorang spiritual untuk melintasi jembatan itu ya. Tapi tetap hakikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mitos, jembatan Raja Mandala memiliki sejarah sebagai jembatan tol pertama di Indonesia. Dibangun pada tahun 1972 dan mulai beroperasi pada tahun 1979. Jembatan ini menggantikan fungsi jembatan Citarum Lama sebagai akses utama dari Bandung ke Cianjur. Dan ada juga sosok buaya putih sebagai penunggu Citarum yang berada di bawah jembatan. Baiklah, tadi izinnya sudah dilakukan dan sekarang kita menuju ke Pelabuhan Ratu. Oke, siap, kita lanjut jalan dulu. Biar kita ada jalan lancar aja semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Ya, kita Seri gas good ya. nanti kita ketemu di sana ya. Ketemu di sana. Oke, jangan kemana-mana. Terus di Goseri Production, Goseri Gas good. Assalamualaikum sahabat Goseri. Alhamdulillah Goseri tim bisa silaturahmi mengunjungi Pantai Karanghawu, Pelabuhan Ratu hari ini. Walaupun pada hari ini bertepatan dengan malam 1 Suro yang juga tepat pada malam Jumat Kliwon, di mana momen tersebut hanya terjadi dalam 8 tahun sekali. Pantai Karanghawu terkenal dengan 7 sumurnya yang dipercaya memiliki khasiat di masing-masing sumurnya. Cerita dari 7 sumur Karanghawu ini berkaitan dengan cerita dari seorang putri yang bernama Putri Kandita. Mari kita bahas sedikit tentang cerita dari Putri Kandita ini yang tersebar di masyarakat luas. Pada zaman kerajaan Pajajaran dahulu, rajanya saat itu dikenal dengan raja yang sangat bijaksana dan welas asih dan memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Kandita. Karena kecantikannya, banyak raja-raja dan pangeran yang ingin mempersuntingnya. Setelah ayahandanya menikah lagi dengan Selir, Selir ini merasa iri dengan kecantikan Putri Kandita. Lalu bekerja sama dengan para Selir yang lain, lalu menyuruh seorang dukun untuk mengirimkan guna-guna kepada Putri, sehingga Putri Kandita mempunyai penyakit kulit, lalu diusir oleh ayahandanya atas desakan orang-orang sekitar kerajaan. Dalam pelariannya, Putri Kandita kehilangan ibunya karena telah tua, sehingga Putri Kandita berjalan sendiri sampai dia menemukan tepian Laut Selatan. Ketika kakinya menyentuh air laut, seketika penyakit kulit di kakinya menjadi sembuh. Lalu datang ombak besar yang menyelimuti tubuhnya dan seketika juga menjadi sembuh dan cantik lagi. Bersama dengan ombak tersebut, ada Dewa Laut yang berkata, "Kandita, kau adalah jiwa yang suci. Engkau telah memasukkan jiwa kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Mulai sekarang, kau akan menjadi penguasa Laut Selatan." Dan Putri Kandita menerima takdir sebagai Nyi Roro Kidul. Begitulah kira-kira cerita tentang Pantai Karanghawu ini, karena Putri Kandita ini sembuh penyakitnya di sini. Maka sampai sekarang dari berbagai tempat atau wilayah di Indonesia ini banyak yang datang ke Pantai Karanghawu ini untuk merasakan khasiat dari masing-masing sumur. Baiklah, sekarang kita bahas tentang khasiat dari masing-masing sumurnya. Di sini kita sudah ada Master Raga Sukma yang akan mewakili. Ini yang pertama adalah sumur untuk membuka aura.
membuka aura yang lama tertutup, atau bisa juga untuk semakin terpancar. Untuk tata caranya, untuk di awal kita panjatkan niat kita apa, lalu setelah itu membaca Al-Fatihah, lalu masuk menyelam sebanyak 3 kali. Lalu ini adalah sumur yang kedua. Sumur yang kedua ini berfungsi untuk membuang penyakit atau aura negatif. Sama tata caranya seperti yang di sumur yang pertama tadi, niat dulu, doa dulu apa yang ingin kita panjatkan, lalu setelah itu menyelam sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya ini adalah sumur yang ketiga. Sumur ketiga ini berfungsi sebagai untuk keduniawian atau usaha. Bagi seseorang yang belum mempunyai usaha, ingin mempunyai usaha, maka panjatkan doa di sumur tersebut. Ataupun yang sudah mempunyai usaha, ingin secepat lancar usahanya, atau sebagainya. Ya disinilah tata caranya sama seperti sebelumnya. Bisa 3 kali menyelam ataupun bisa 7 kali. Baik, ini adalah sumur yang keempat. Sumur keempat ini untuk pelet atau pengasihan. Ini berfungsi sebagai penarik untuk usaha ataupun untuk diri kita pribadi yang belum punya jodoh. Kita semoga cepat mempunyai jodoh. Baik, ini selanjutnya adalah sumur yang kelima. Kelima ini untuk awet muda, jadi berapapun usianya tetap terlihat muda, segar. Dan yang keenam ini untuk pengasihan Ibu Ratu. Jadi ini untuk pengasihan langsung dari Ibu Ratunya untuk kita. Jadi sebagai penjagaan diri juga bisa, sebagai penarik alami juga bisa. Lalu ini adalah sumur yang ketujuh. Yang ketujuh ini berfungsi sebagai penangkal dari segala yang jahat. Jadi untuk pagar diri ya, untuk menghilangkan kiriman atau apapun lah yang negatif-negatif begitu, segera pergi. Begitulah kira-kira tentang khasiat dari masing-masing sumur di Karanghawu tersebut. Walau bagaimanapun tetap doa yang baik, yang bagus itu hanya doa dari diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini hanya syariatnya aja begitu. Selamat pagi sahabat Bu Seri. Kita udah ada di Pantai Karanghawu. Pantai Karanghawu tepatnya di Kebun Kelapa ya. Kebun Kelapa di sebelah Muara. Nah, di Muara. Jadi tadi kita udah mandi di sumur 7. Terus 7 sumur ya, maaf ya, 7 sumur. Lalu lanjut ke Muara. Di sini ada. Kenapa kita mesti ke Muara nih, Master? Silahkan. Kenapa kita mesti ke Muara? Karena di sini tempat untuk mengambil air berkah, air keramat lah ya. Jadi ada karomahnya untuk kita, untuk perjalanan untuk spiritual lah. Jadi kita tadi nggak ngambil air di 7 sumur, tapi kita ngambilnya di Muara. Jadi pas si air lautnya Pas maju jadi mulangnya gitu. Jadi air mulang. air mulang, gitu ya. Mulangnya. Ya, cai mulang gitu katanya sih gitu. Terus ini karena malam 1 Suro terus bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, jadi ini sangat-sangat ramai dan sangat-sangat antri untuk mandi di 7 sumur. Iya. Kita datang ke sini kemarin nyampe sekitar jam 11 malam ya. Iya. 11 malam udah mah di jalan juga macet. Terus udah gitu di sininya juga pas mau mandi macet juga. Penuh antri. Jadi akhirnya kita ke bagian mandi setelah sholat subuh. Ya, sholat. Tapi alhamdulillah kita masih bisa mandi. Tidak sia-sialah perjalanan jauh. Alhamdulillah dilancarkan segala sesuatunya, sampai sekarang juga udah mandi di muaranya.
Dan sekarang kita mau lanjut dialog ke atas ya, mau bertawasul. Ya. Oke, ya sudah, kita mau lanjut dulu bertawasul ke atas. Jadi kita break dulu, nanti sudah tawasul dilanjut lagi, oke? Oke. Jangan lupa di Like, subscribe, dan komen. ya, oke? Goseri gaskeun. Sahabat Goseri, saya ripuh. Naik tangga segini aja udah, aduh. Tapi orang sini kayaknya udah pada biasa ya. Tuh, kita lihat ke atas. Jadi situ ada kotak amal. Kita harus, ya kan kita udah di atas ya, karena badan mereka langsing-langsing, nggak seperti saya. Tapi ayo kita lanjut. Kita di atas, kita mau tawasulan sambil ya bersilaturahmi aja lah judulnya. Ini lagi di atas ya. Sip, semangat. Oke guys, perjalanannya lumayan. Tadi kita bayar 10.000 satu orang. Ya, Jadi 60.000 itu untuk kotak-kotak amal ya, kotak amal, untuk kebersihan yang kebersihan. Jadi supaya kita tetap terjaga kampungnya dari kebersihan. Lumayan perjalanannya guys. sangat lumayan lagi ya, no? Ya. Punten teh. Iya. Aduh. Benar. Aduh. Ternyata banyak
Assalamualaikum. Udah sampai ya, udah sampai. Kita break dulu bentar ya. Seperti yang kita lihat, di sini juga ada makam. Jadi kita bertawasul dulu, bersuci dulu. Jadi kita break dulu ya, jangan tawasul ya. Oke. Tadi kita udah tawasulan ya di atas, terus kita ini posisinya ada di karang kursi, tapi kita nggak bisa masuk karena penuh banget tuh. Seperti tadi saya bilang, kalau hari ini tuh bertepatan dengan satu suro, jadi kemarin itu malam satu suro, jadi orang-orang di sini masih pada banyak dan ya macam-macam ya, ada yang dari luar kota, Macam-macam sih, ada yang di luar kota, dalam kota, macam-macam. Sampai jam sekarang pun juga masih penuh. ya. Jadi kita tadi cuman nengok doang ke situ, nggak bisa turun ke bawah. Karena banyak orang ya yang lagi ritual. Baiklah, itu kayaknya oh ya, sedikit ceritanya katanya tentang karang kursi ini ya. Kenapa dibilang karang kursi? Karena bentuknya Kursi kan? seperti kursi, dan juga katanya dulu Putri Kandita yang dikutuk, bukan dikutuk, dia apa ya? Dikena guna-guna sama Terkena selir ayahnya. guna-guna gitu. Guna-guna oleh selir ayahnya, lalu terkena penyakit kulit, dan beliau itu ketika kena air laut sembuh, tetapi sebagai timbal baliknya dia harus menetap di sini, katanya mitosnya seperti itu. Entahlah kebenaran atau tidaknya, mungkin Anda semua yang bisa menilai. Karena kami hanya menceritakan dari tokoh-tokoh, cerita dari masyarakat ya gitu. Tapi ada versi lainnya, tapi saya tidak bisa menjelaskan di sini. Ya lain kali kita kuak lah lebih detail. Insya Allah kita kuak lebih detail lagi, karena sekarang jamnya sudah siang ya. Ya, dan kita harus OTW pulang. Ya, karena udah siang. Nah, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bukan vlog ya, apa ya? Wisata religi berikutnya masih bersama Goseri Explore, Goseri Production, dan kita nanti penutupan di jalan aja ya. Penutupan kita di jalan aja. Mau di sini juga nggak apa-apa, atau mau di jalan juga nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu
kita tutup aja di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terus dukung terus channel kesayangan kita, GoSeri Production. Gaskeun. GoSeri, Gaskeun. gaskeun. Asal-usul Pelabuhan Ratu. Cerita ini diawali oleh serangan dari Surasawan atau Banten tahun 1527 Masehi kepada Kerajaan Pajajaran yang dirajai oleh Prabu Surawisesa saat itu. Lalu kelompok raja ini mengungsi ke Tegal Bulet atau Sukabumi sekarang. Dalam pengungsian ini, kelompok dari raja dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yang diketuai oleh raja mengungsi ke Tegal Bulet, lalu kelompok yang kedua yang dipimpin oleh 3 jawara, yaitu Demang Haur Tantu, Puun Buluh Panunjang, dan Guru Alas Lintang Kendesan. Kelompok ini dinamakan Pager Panganginan yang berada di Cisolo. Lalu kelompok yang ketiga adalah kelompok yang dipimpin oleh Prabu Anom atau Yuwa Raja atau Rahyang Santang Arya Cakrabuana yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Lebak. Kelompok yang keempat ada kelompok yang paling sedikit di antara kelompok yang lain yang terdiri dari 3 orang, yaitu Putri Purnamasari, suaminya Rahyang Bagus Setra, dan Puragabaya yang menjadi cikal bakal Pelabuhan Ratu. Mari kita bahas tentang Pelabuhan Ratu tersebut ya, bagaimana asal-usulnya menjadi nama dari Pelabuhan Ratu. Putri Purnamasari saat itu sedang mengandung, lalu melahirkan seorang putri yang bernama Putri Mayang Sagara. Dari sejak kecil, Putri Mayang Sagara mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu harus mengembalikan kejayaan Pajajaran. Putri Mayang Sagara tumbuh menjadi putri yang sangat cantik dan pintar, maka oleh masyarakat dipanggil Nyai Ratu Puun. Nyai Ratu Puun juga bekerja sama dengan pedagang Cina yang singgah di sebuah pelabuhan. Karena pelabuhan tersebut diawali dan diinjak pertama kali itu oleh Putri Purnamasari yang saat itu menjadi ratu, maka pelabuhan itu disebut Pelabuhan Ratu. Saat Putri Purnamasari tua, beliau memasrahkan kepemimpinannya kepada 3 sesepuh. Lalu setelah Putri Mayang Sagara dewasa, 3 sesepuh menyerahkan kepadanya dan diberi gelar Nyai Ratu Kidul.